warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson today, we better to pray together. Tengku, please lead the prayer. Stand up please. Doa mulai. Finish. Please sit down. Thank you. Thank you, Vishnu. Please sit down. Okay. Before start lesson, I want to attend. Please. Okay. Ana, Andi, Cantika, Dewi, Sarah, Tengku, Tania, Wisnu, Zaki. Okay. This is any your friend didn't go to school? Any absent? Your friend? Ada yang absent hari ini? No. Okay. Alhamdulillah. Okay. Do you remember when our meeting in the last meeting we talking about what? Descriptive fact. Okay, descriptive fact. Anyone know what means descriptive fact? Okay, Cindy. Descriptive text is text that describe a particular person, animal, place, or things. Okay, give applause for Cindy. Descriptive text is the text that to describe particular place, people, animal, and thing. Okay, so how about the social function? Anyone know? Okay. Social function of descriptive text is to describe a particular person, place, and animal in specific. Okay, thank you, Zaki. Give applause to Zaki. Okay, social function of descriptive text is to describe a particular person, animal, place, and thing in specific. Jadi lebih spesifik, ya. Okay, how about language features? Language feature? Language feature of descriptive text. 1. Use simple present tense. 2. Adjective. 3. Noun passive voice. Okay, language feature-nya any three. The number 1 is simple present tense. Number 2, adjective. Number 3, passive voice. Okay. Tadi sudah disampaikan tentang general structure-nya, sudah disampaikan tentang fungsi functionnya atau fungsi sosialnya, dan yang ketiga adalah tentang language feature-nya atau unsur bahasanya. So, the last meeting, do you remember what kind text of this descriptive text apa? Teks deskriptif apa yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu? Tentang the place, tentang apa? About Borobudur Temple. Oke, Borobudur Temple. Borobudur Temple. Do you ever visit them? Pernah ke sana? Sudah pernah? Yes. I want to show you about this text. Please look at the whiteboard.
Hari ini kita akan belajar membuat teks deskripsi tentang tempat. Apakah kalian pernah membuat teks deskripsi sebelumnya? Kalau belum, mari sekarang kita belajar bersama-sama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin membuat teks deskripsi, maka kita harus mengikuti generic structure atau struktur umum dari teks deskripsi tersebut. Yang namanya struktur berarti harus berurutan. Oke? Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identification atau pengenalan. Di bagian ini kita memperkenalkan tempat tersebut dengan menyebutkan nama tempatnya, kemudian fungsi dari tempat tersebut untuk apa, dan lokasinya di mana. Setelah kita memperkenalkan tempat tersebut, baru kita masuk ke description atau penjelasan. Di bagian ini kita bisa menjelaskan history atau sejarah dari tempat tersebut. Contohnya, when, kapan tempat tersebut dibangun, who, siapa yang membangun tempat tersebut, dan why, mengapa tempat tersebut dibangun. Nah, setelah kita menjelaskan tentang histori atau sejarahnya, kita bisa menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari tempat tersebut. Contohnya shape, bentuknya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, keunikannya apa aja, dan lain sebagainya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke contoh agar lebih memudahkan. Di sini ada gambar sebuah tempat yang pasti kalian semua sudah tahu, yaitu Masjid Kubah Mas, dalam bahasa Inggris Golden Dome Mosque. Mari kita buat teks deskripsi tentang Masjid Kubah Mas ini. Golden Dome Mosque, also known the Al-Mahri Mosque, is a place of worship for Muslims. Also one of the destination for religious tourism. It's located at Paruyung Street, Depok City, West Java, Indonesia. Jadi, Masjid Kubah Mas juga disebut dengan Masjid Al-Mahri. Itu sebagai tempat ibadah kaum muslim dan juga sebagai salah satu destinasi wisata religi yang terletak di Jalan Meruyung, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Paragraf ini termasuk identification atau pengenalan. Kita memperkenalkan nama tempatnya, yaitu Masjid Kubah Mas, dan fungsi dari masjid itu untuk apa? Yaitu untuk ibadah dan destinasi wisata religi. Kita juga memberikan alamat lokasinya. Masuk ke paragraf 2. The mosque was built by Haji Nian Julia Maimun Al-Rashid, a businesswoman from London. The construction had begun in 2001 and finished around the end of 2006. With an area of 50 hectares, the building occupies an area of 8,000 square meters. The area of the mosque with the size of 50 hectares is often referred as one of the largest in the Southeast Asia. Jadi masjid ini dibangun oleh Ibu Hajah Nian Julia Maimun Al-Rashid, seorang pengusaha wanita dari Banten. Dan pengerjaannya atau pembangunannya dimulai pada tahun 2001 dan selesai sekitar akhir tahun 2006. Dengan luas 50 hektar, bangunan ini menempati area seluas di 8.000 meter persegi. Luas masjid dengan luas 50 hektar ini sering disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia. Nah, ini adalah description atau penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang history atau sejarah dari Masjid Kubah Mas ini. Di sini kita menjelaskan siapa yang membangunnya dan kapan dibangunnya. Masuk ke paragraf ketiga. The mosque has 5 domes which symbolize the pillars of Islam, 1 main dome and 4 small domes.
The entire dome is coated with gold as thick as 2 or 3 millimeters. The mosque also has 6 minarets that symbolize the pillars of faith. As for the interior, there are chandeliers imported directly from Italy weighing 2,7 tons inside the mosque. In general, its architectural style follows the design from the Middle East in order to reinforce the Islamic character of its architecture. Paragraf 3, masjid ini mempunyai 5 kubah yang menyimbolkan pilar atau rukun Islam. 1 kubah utama dan 4 kubah yang kecil. Di interior dome, seluruh kubah dilapisi dengan emas setebal 2-3 mm. Masjid ini juga mempunyai 6 menara yang menyimbolkan rukun iman. Sebagai interiornya ada beberapa chandeliers, itu adalah lampu gantung gitu ya, yang diimpor secara langsung dari Italia dengan berat 2,7 ton yang diletakkan di dalam masjid. Secara umum, style atau gaya arsitekturalnya mengikuti desain dari timur tengah ya, agar lebih menegaskan karakter Islam dari arsitekturnya. Nah, paragraf 3 ini adalah description, tapi menjelaskan tentang karakteristik dari si Masjid Kubah Mas ini. Oke, tadi sudah melihat satu tag tentang Masjid Kubah Mas. Di situ sudah ada penjelasan bagaimana gender instructornya, ya, di situ bagaimana nanti. Nah, tugas kalian nanti seperti pada tugas pertama yang sudah mengerjakan tentang Borobudur Temple. So, LKPD today I give you tag about national monument. Oke? Nanti setiap kelompok akan diberi masing-masing LKPD untuk kalian kerjakan. Apa generic structure-nya, apa fungsi sosialnya, fungsi maknanya, apa definisinya, nanti silakan kalian tuangkan kerjakan in your test di kertas tugas kalian. Understand? Yeah. Okay, before we start to discuss about this test, please we have to ice breaking. Okay, all of you listen up. All of you ice breaking. The rule, when I say the number Brazil, so you have to clap, and when I say number genap, you gerak-gerak meja. Like this, okay? Dan yang salah nanti have punishment dapat hukuman untuk maju ke depan. Do you agree? Okay. Bisa. Saya jalan-jalan ke luar kota. Waktu itu melihat satu rumah bagus dan rumah itu nomornya 11. Oke. Oke, Dina, you sini in front of this class, you have punishment because you wrong. Okay. Okay, concentration, okay? Guys, concentration, okay. After that, I go to the library, and then I give 2 obat. Setelah itu, saya jalan lagi dan membeli es krim sejumlah 15. Es krim itu saya bagi dengan teman saya
masing-masing dapat 3. Oke, Siti. Come here. Silakan, Mbak. Setelah es krim saya bagi menjadi 3, tiba-tiba teman saya merasa lapar. So, I buy donut in the bakery. And I buy 7. Okay, good. After that, I go to toilet. But there are many people. Di sana ada sekitar 6 orang. Oke. Terlambat. Sini, please. Oke, come here. Ini agak cepat ya. Cepat tadi. Oke. Setelah dari toilet, tiba-tiba saya ingin nonton bioskop. Dan saya dapat tempat duduk nomor 70. Di dalam bioskop saya pernah. Lalu saya minta tukar tempat duduk dengan yang dekat kipas angin, dan itu adalah nomor 13. Setelah lama nonton film, saya tiba-tiba ngantuk. Tapi tiba-tiba jadi insiden. Nomor kursi 33. Tiba-tiba dia terjatuh. Jadi saya nggak jadi ngantuk. Karena nggak jadi ngantuk, saya pergi lagi ke depan lagi. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang menjatuhkan permen. Permen itu jumlahnya 23. Gina, manis di sini. Oke, Gina. Be concentration, oke, be concentration. Permen itu karena sangat banyak jumlahnya, akhirnya saya pun berkeinginan untuk mengambil dan mencicipinya. Tapi sama anak gak dibolehkan karena saya harus minta, dan saya diberi 5. Oke. Setelah itu setelah film selesai, saya keluar dari bioskop. Kemudian tiba-tiba saya keingat bahwa kunci motor saya tertinggal di tempat parkiran, dan saya lupa bawa kuncinya. Tapi saya ingat bahwa saya punya kartu parkir nomor 88. Oke. Setelah itu saya ambil motor dan saya bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba terjadi hujan. So saya pergi ke toko untuk berteduh. Di toko itu saya masih ingat di situ nomor toko itu, nomor rumah toko itu adalah 2. Oke. Setelah hujan berhenti, tiba-tiba ada orang yang datang mengambil saya untuk meminta makanan pada saya. Saya tidak punya makanan, tapi saya punya sisa dari es krim yang tadi dimakan itu. Sisanya adalah 1. Oke, di kelas. Untuk tetap di situ tanpa ada hubungan. Kita lihat your friend. 1, 2, 3, 4. Punishment. Apa hukumannya ya? Yang tadi tidak konsentrasi. Sini, oke sini. Nyanyi nih hukumannya. Oke, silakan nyanyi bareng-bareng. Up to you. Silakan nyanyi apa? Oke, nggak pakai I. Oh iya. Oke, yang lain silakan isi down. Oke, kita lihat ya. Kita lihat materi ini sebagai hukuman. Oke, barangku setiap ada kata O berarti diganti I. 3, 2, 1. Paling ada 5. Ini harus
Please write general structure, social concept, dan language yang ada di masing-masing kelompok. Silakan diskusikan masing-masing kelompok. Oke. Find the two identification. Apa saja yang bisa identifikasi? General structure-nya. And then do social function, language-nya, mana simple present-nya, ya, mana adjective-nya, mana action verb-nya. Silakan kita yang national monument atau monumen nasional. Oke, 3, 5, masih dicoba. Itu yang pertama kali itu kan sudah startnya. Dan bisa jadi startnya adalah itu tadi simple present tense, jadi ya. Kalau di situ sekarang ini language-nya seperti cari job. Cari jadi structure-nya apa? Berarti dia satu harus sama. Why? Identify dan menemukan single personanya dia dari nasional monument itu kayak nasional monument atau monas itu kayak definisinya apa? Bahasanya single personnya ada di sini masa bicarakan ini kata sifat, ada kata sifatnya dari mulai dari nasional sampai apa saja itu. Terus semangat. Finish, selesai, subjek. Sebelum kami bisa ya. Bisa dicari, bisa. Bisa cari sini. Hanya di situ kata sebab ada di sini. Jadi bisa dibaca sini. Ya, nanti kalau kita ketemu dari hasilnya ada di kita kalau misalnya di grup dan kita bekerja begini. Oke, semangat.
dari teks apa saya begini dari ini kan artinya social function of descriptive text, social descriptive text di atas ini apa? Right? Right. Okay. Wah, did you have finish, guys? Sudah selesai? Not yet. Okay, sudah dicari. Tadi ada yang nanya di kelompok 3. Yang ini yang maksudnya bagaimana di social function teksnya yang mana teksnya yang tadi ini ya. Jadi kan sudah disampaikan apa sih social functionnya? To describe a particular place, animal, is specific. Karena spesifiknya apa? Di kaitan monomolecular kita bentuk apa? Describe, terus describe apa? Describe, yes, that's what. Nanti adjektifnya dicari ya. Kata sifatnya apa saja, kemudian action verbnya apa saja. Adjektif berarti kata sifat. Example sendiri kamu coba. You can find. Okay. See? Okay. Lanjut nanti kalau bisa. Kan tadi kan sudah disampaikan ada identifikasi dan deskripsi. Kan menyebutkan tentang identifikasi tempat. Jadi nanti ada di paragraf kemarin membuat.
Tapi kan bisa ada 5 bulan ya, bisa. Cari di Jadi profile saya ya, kamu tekan apa? Guys, okay, how many sign again ya? Berapa? Yes.
Sudah ketemu isotopnya, identification, identifikasi buat action box 51. Yang segera persiapan yang sudah jadi secara itu sudah bisa lengkap itu finish your discussion, your identification, their identification.
Okay, give applause to group 1. Okay. Group 1 menganalisa tadi tentang social function-nya atau fungsi sosialnya tentang national monument. Tadi sudah disampaikan bahwa to describe monument nasional atau national monument gitu ya. Okay, in the group 2. Oh, group 3 maybe. Okay, group 3. Untuk presentation our group, we had analyzed social function of national monument is to describe national monument. Social function to describe a national monument. Okay, give applause to group 1. Group 1 is device menganalisa tadi tentang social function-nya atau fungsi sosialnya 1961. There. Okay, good. Please give applause to group 3. Good. Thank you. And then the next group 2 maybe. Okay, please. Okay, thank you. Good job. Good class. Beras. Group 4 lumayan lancar. Okay, beras. Analyze linguistic feature of national monument. Linguistic feature of national monument is the national monument is a rectangular tower of
or the width height of 132 meters. And then, ada yang ketinggalan satu tadi, linguistic feature-nya belum disebutkan ya. Who find the linguistic feature? Sudah disebutkan linguistic, ciri-ciri, karakteristik dari national monument apa? Tadi ciri-cirinya. Sudah? Sudah ya? Sudah disebutkan tadi apa ciri-cirinya? Masih ingat? Give applause to ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari national monument? Rectangular tower with the height of 132 meters. And then the tower with size-nya berapa? 80 times 80 meters. Nah, itu ya ciri-cirinya tuh. Berarti itu ciri-ciri Monas itu seperti itu. Punya tinggi yang 132 ya, meter dan luas yang 80 kali 80 meter. Gitu. Okay, everybody. Do you tired now? Lelah? Yes. Want to ice breaking again? Mau ice breaking lagi? No. Mau? Okay. Miss Murti have ice breaking like this. For example, contoh. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari gitu ya. Nanti Marina juga akan Ibu ubah menjadi Marijo. Nah, jadi ada Marina dan Marijo. Jangan lupa ya, nanti kita Marina berarti bahu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari gitu ya. Oke? Siap. Please stand up. Biar tidak ngantuk karena sangat panas. Oke. Dicoba dulu ya. Coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari gitu ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, agak cepat. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas Marina. Kalian udah cukup ya, sudah. Please sit down. Masa Marina menari di Marijo di atas menari di atas Marina. Oke. Tadi all of the group sudah presentation analyze about generic structure. Di situ ada identification, ada description, and then ada social functionnya juga, and then ada linguistic features. Okay. Any question? Maybe ada pertanyaan tadi? No. Okay. Well, class, today is very crowded ya, rame tadi. Okay, you have done a very good job today. Most of you active. I like it, and I hope the next time you be big spirit again. Okay.
Okay, don't forget to study hard and to pray and to save healthy, bahwa kesehatan itu penting ya. Jangan sampai kita gara-gara saking semangatnya untuk apa belajar sampai lupa bahwa kita butuh istirahat, need rest gitu. Oke, sampai di sini saja. Kita akhiri pertemuan. Everybody, this time is limit. Still happy and stay to healthy. Be happy always, okay? And then don't forget, you have to study hard and you have to take rest, okay? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, I want to all of you to pray together, okay? Please, Zaki, to lead the prayer. Stand up, please. Okay, please sit down. Thank you, Zaki. Okay. I want to say thank you for your join in our class and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.